Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri kelas 8 dari kelas 8A sampai 8G madrasah ya, yang saya banggakan, saya sayangi, alhamdulillah kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi IPS. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dan baca surat Al-Fatihah, dan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja buku IPS-nya disiapkan. Ya, kita melanjutkan materi yang kemarin. Dibuka halaman 8 ya. Di halaman 8 dibuka. Untuk materinya itu tentang pengertian pelaku ekonomi ya, jadi kalian siapkan dari halaman 8 sampai halaman 13. Nah, ini mestinya agar lebih sempurnanya ya, kalian baca dulu. Nanti untuk materi daring ini nanti akan saya beri penjelasan, saya jelaskan secukupnya ya, waktunya terbatas. Di sambil lalu kalian baca, kalian dengarkan penjelasan. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui daring atau nanti ketika ada kesempatan tatap muka. Nah, nanti ini saya hanya menjelaskan poin-poinnya ya, tidak saya baca secara keseluruhan. Kalian baca nanti tentang pengertian pelaku ekonomi ya. Jadi masih membahas tentang ekonomi. Di kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan antar daerah ya, atau keunggulan dan keterbatasan atau kekurangan masing-masing daerah atau provinsi ya. Kemarin sudah kalian catat di buku, tiap-tiap provinsi itu mempunyai keunggulan sumber daya alam apa. Nah, untuk materi selanjutnya tentang pelaku ekonomi. Jadi dalam arti orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Ini kalau diklasifikasikan ada 4 ya, pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama pelaku rumah tangga keluarga ya, yang pertama pelaku rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 10 itu ya. Bisa kalian lihat di halaman 10 baris yang paling atas. Pelaku ekonomi ada 4 ya, pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, lagi rumah tangga keluarga atau konsumen. Jadi yang ya individual orang ini ya, seperti kalian, saya ini berlaku rumah tangga keluarga. Ada pelaku rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, perusahaan. Terus pemerintah, yang ketiga pemerintah, yang keempat luar negeri. Nah, jadi kalau mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 bahwa kegiatan ekonomi itu kan pada pokoknya itu ada konsumsi ya, ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Itu kegiatan ekonomi secara keseluruhan, ada konsumsi, produksi, distribusi. Nah, pelakunya ya 4 itu ya. Pelakunya kalau diklasifikasikan ada rumah tangga keluarga atau berorangan, individu ya, dia sebagai konsumen. Yang kedua perusahaan atau produsen. Nah, pemerintah ini yang membuat regulasi, membuat aturan. Nah, terus karena ada kaitannya dengan perdagangan luar negeri, maka ada rumah tangga luar negeri. Nah, ini tambahannya.
Jadi intinya ada 4 itu ya. Nah, masing-masing dari pelaku ekonomi ini ada mempunyai peran masing-masing ya. Masing-masing dari rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah dan luar negeri yang masing-masing punya peran. Nah, ini kalian lihat di halaman 10 yang bawahnya ya, di bagian C ya, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ini yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, ini kita fokus saja langsung ke intinya. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen itu ada 2 ya. Perannya ada 2. Yang pertama sebagai konsumen. Ini bisa kalian lihat di paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama di baris yang paling bawah. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Nah, saya ulangi lagi. Rumah tangga konsumen punya 2 peran. Yang pertama sebagai konsumen. Konsumen itu berarti dia yang mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Mengkonsumsi itu bukan hanya memakan ya. Ini kalau makanan dimakan. Kalau berupa barang-barang yang memanfaatkan, menggunakan. Jadi kalau pakaian ya dipakai. Kan kalau barang-barang misalnya elektronik ya digunakan ya, TV ya ditonton kan gitu. Kalau HP digunakan untuk melakukan komunikasi dan sebagainya, komputer digunakan, jadi mengkonsumsi. Nah, peran dari pelaku rumah tangga keluarga itu sebagai konsumen. Nah, konsumen ini sangat penting karena perekonomian bisa jalan ketika ada konsumen. Kalau nggak ada konsumen, orang-orang yang nganggu, orang-orang yang tuku, ya tidak akan jalan. Ya. Diproduksi pirang-pirang orang-orang yang tuku, ya tidak akan jalan. Jadi sangat penting sekali peran konsumen. Yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Nah, kalau produsen ini kan yang memproduksi ya. Produsen ini yang memproduksi, yang membuat. Nah, untuk membuat ini kan butuh beberapa faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi diantaranya, nah ini yang lanjutannya tadi ya. Faktor produksi meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal dan keahlian. Nah, pertama penyediaan lahan. Nah, mungkin produsen atau perusahaan itu belum tentu dia punya lahan tersendiri. Nah, dia menyewa. Nah, menyewa kepada siapa ya? Contohnya pada perorangan, nah, kepada rumah tangga keluarga. Jadi peran rumah tangga keluarga di sini sebagai penyedia lahan. Dia punya tanah, punya pekarangan, itu disewa sama perusahaan. Jadi rumah tangga keluarga sebagai penyedia lahan, penyedia faktor produksi. Yang kedua, faktor produksi yang kedua tenaga kerja ya. Jadi perusahaan atau produsen tidak mungkin bisa menjalankan sendiri tanpa dibantu dengan banyak tenaga. Kan nggak mungkin perusahaan itu yang mengerjakan semuanya bosnya dewi kan, ya kan, dia mesti butuh banyak tenaga kerja, banyak karyawan. Nah, tenaga kerja ini dari mana ya? Dari rumah tangga keluarga kan, perorangan itu rumah tangga keluarga. Di rumah tangga keluarga sebagai tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Nah, mungkin juga perusahaan kadang modalnya terbatas, maka untuk menambah modal dia mencari suntikan dana. Nah, mencari modal, dia perusahaannya menjual go public gitu ya, investasi ya. Jadi bisa menanam saham. Nah, saya menanam saham siapa ya? Itu dari pelaku rumah tangga keluarga atau perorangan. Nah, sebagai modal. Yang keempat, keahlian. Nah, untuk memproduksi satu barang itu kan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Nah, tenaga ahli dari mana? Ya pelaku rumah tangga keluarga, perorangan tadi. Nah, berarti rumah tangga keluarga atau perorangan ini
bisa sebagai konsumen, yang kedua sebagai faktor produksi. Faktor produksi bisa berupa penyedia lahan, bisa sebagai tenaga kerja, bisa sebagai penyedia modal dan keahlian. Nah, gitu. Nah, untuk perputarannya, rumah tangga keluarga ini kan dia sebagai konsumen. Sebagai konsumen kan berarti dia membutuhkan uang untuk bisa membeli barang. Nah, pendapatannya dari mana? Ini bisa kalian lihat dari bawahnya itu, ya. Pendapatan rumah tangga keluarga atau perorangan itu bisa salah satu dari 4 ini. Yang pertama, sewa. Dia punya mobil disewakan, punya rumah, punya tanah disewakan. Dia dapat penghasilan. Penghasilan bisa untuk membeli barang konsumsi. Yang kedua sebagai upah, mendapat upah karena dia sebagai tenaga kerja dapat upah. Yang ketiga bunga, antara dia punya modal, dia diinvestasikan di perusahaan atau di bank, dia mendapatkan bunga. Yang D, laba atau keuntungan. Nah, misalnya perorangan ini rumah tangga keluarga ini menjual barang, dia mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, itu jadi kalau kalian klasifikasi mau angen-angen, ya kan, pendapatan keluarga itu tidak lepas dari 4 ini. Kemungkinannya yang pertama dari menyewakan barang, yang kedua mendapatkan upah, dia sebagai tenaga kerja atau sebagai pemberi jasa, ya. Yang ketiga mendapatkan bunga, investasi. Yang keempat laba atau keuntungan dijual beli. Nah, kira-kira dari 4 ini, ya, kalau kalian perhatikan, coba kalian perhatikan orang tua kalian pekerjaannya apa, pendapatannya tidak lepas dari 4 itu. Mungkin kalian lihat, oh tetangganya saya ini kerjanya ini, berarti tidak akan lepas dari 4. Ya, kalau bisa semuanya, dia ya menyewakan barang, yang juga punya upah, ya, punya investasi, dan juga jual beli, punya keuntungan. Lanjut selanjutnya, langsung saja ke halaman 12, ya, peran rumah tangga perusahaan atau produsen. Ini ada 2. Ini di alinea pertama bisa kalian lihat, peran alinea kedua, ya. Alinea kedua dari peran rumah tangga perusahaan. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Jadi jelas, ya, perannya sebagai memproduksi. Rumah tangga konsumen sebagai konsumsi, ya, sebagai konsumen. Nah, kalau ini sebagai produsen atau memproduksi barang. Yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Ini masih di alinea kedua, nih, bisa lihat di tengah-tengah ya. Sebagai pengguna faktor produksi. Jadi kalau rumah tangga konsumen tadi sebagai penyedia faktor produksi, yang menyediakan konsumen, yang menggunakan tadi siapa? Ya produsen. Nah, produsen menggunakan tadi ada lahan, ada tenaga kerja, ada modal, keahlian yang disediakan oleh konsumen, yang digunakan oleh produsen ini atau rumah tangga perusahaan. Langsung selanjutnya yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah ini ada 3 peran rumah tangga. Yang pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Ini paling penting di sini. Peran pemerintah itu sebagai pengatur atau regulator, membuat aturan, biar perekonomian ini bisa berjalan dengan lancar. Maka pemerintah membuat kebijakan, membuat aturan-aturan, supaya tidak terjadi monopoli perdagangan, supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat. Pemerintah membuat aturan-aturan, harus ada izin, harus ada apa. Nah, tugas pemerintah sebagai regulator. Yang kedua, pemerintah juga sebagai konsumen. Dia juga belanja untuk kebutuhan kantor, untuk kebutuhan pegawai, dia konsumen. Yang ketiga, pemerintah juga punya sebagai produsen. Ya, pemerintah juga punya perusahaan-perusahaan milik negara, ya, BUMN, ada PLN, ada kereta api, PKI, ya, ada perbankan juga termasuk. Ini termasuk
produsen, baik memproduksi barang maupun produksi jasa. Terus yang terakhir, yang keempat, peran rumah tangga luar negeri. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari luar negeri, ya. Kenapa nggak bisa? Karena pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan rakyat tanpa mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, jadi perlu ada impor, dan kita juga perlu ekspor juga. Nah, sekarang peran dari rumah tangga luar negeri ya dua, yaitu sebagai produsen dan sebagai konsumen. Sebagai produsen ketika ada impor barang masuk ke suatu negara, misalnya masuk ke Indonesia, berarti luar negeri ini sebagai produsen, dia memproduksi barang dimasukkan ke Indonesia. Nah, kalau ekspor, Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, berarti luar negeri fungsinya sebagai konsumen. Ya, saya contohkan misalnya antara Indonesia dengan Jepang, barang dari Jepang masuk ke Indonesia, berarti impor, ya kan? Barang impor dari Jepang. Berarti peran Jepang ini, luar negeri ini sebagai produsen, dia memproduksi barang, memproduksi motor misalnya, masuk ke Indonesia, berarti Jepang sebagai produsen. Sebaliknya, Indonesia mengekspor misalnya kopi, ya, mengekspor kopi ke negara lain, misalnya saja ke Jepang misalnya. Nah, ini berarti Jepang ketika menerima barang ekspor dari Indonesia, dia sebagai konsumen. Nah, itu kira-kira garis besar dari materi tentang pelaku ekonomi. Nah, lebih lengkapnya kalian baca ya di halaman tadi 11 sampai halaman 8 sampai 13. Saya cukupkan sekian. Kurang maaf. Dan itu untuk latihannya bisa kalian kerjakan ya. Latihannya bisa kalian kerjakan di isi, mungkin diisi, nanti diisikan di Google Form yang nanti akan disediakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.